Nggak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Maka pantaskan diri kita untuk mendapatkan rezeki sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oh iya Mas, ini banyak teman-teman nih yang ingin membuka usaha, tapi kepentok modal Mas. Itu gimana Mas, menurut Mas Dio ini Mas? Ya, itu memang sebuah momok yang menakutkan bagi para calon wirausahawan ya, karena mungkin keterbatasan modal atau nggak punya modal sama sekali dan sebagainya. Apakah harus utang bank, apakah harus nggak jadi jualan, nggak jadi wirausaha dan sebagainya. Itu memang momok yang menakutkan. Tapi bagi saya sebetulnya masih sangat amat banyak solusi yang bisa ditempuh. Satu, jual aset yang sifatnya sekunder. Artinya kalau di rumah ada AC, ya didol AC nih. Kalau di rumah ada motor 2, ya dijual 1, gitu ya. Kalau di rumah ada mungkin ibu-ibu yang ke pasar gitu ya, ke pasar terus banyak gitu ya. Lomboknya biru, kalau ngene-ngene itu ya itu dijual kan nggak apa-apa kan gitu. Artinya daripada berhutang gitu. Terus kemudian kalau memang ternyata sulit juga, ajak partner. Mungkin punya relasi, mungkin punya teman yang bisa dijadikan pemodal gitu ya. Bahasa kerennya secara bisnis itu investor. Kita harus cari investor. Datangi Pak Lurah, datangi Pak Camat, atau datangi orang tua teman kita yang kaya raya itu. Nah, bikin proposal yang bagus. Sampaikan kepada beliau bahwa Pak, saya ini mau usaha singkong bakar. Wah, ceritakan rencana usahamu dengan sebaik mungkin. Saya butuh modal sekian, nanti pembagiannya begini dan sebagainya. Ya gitu. Jadi kita harus cari pemodal. Kalaupun ternyata nggak ada juga, kita datangi orang tua kita datangi kakak kita, saudara jauh kita. Ya ngapunten, nggih sing sepindah tujuan kula silaturahmi sing kali nggih be wonten silihan 5 juta misalnya ngono lho. Lah baru buka pintu hutang. Kalau memang mentok baru buka pintu hutang. Boleh kita berhutang, tapi ingat jangan hutang kalau kita muslim ya, ngapunten, bukan saya menggurui. Kalau kita muslim jangan hutang yang berbunga. Bukan soal ribanya, kalau riba sih semua orang sudah tahu lah. Tapi utang berbunga itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Jadi sebaiknya jangan. Artinya lebih baik datangi kerabat atau orang tua kita. Bu, Pak, saya butuh modal untuk wirausaha. Berapa? Nggak banyak Bu, 5 juta. Insya Allah dengan ridho ibu, dengan ridho bapak, usaha saya ini nantinya akan lancar. Saya akan bisa ngembaliin dan sebagainya dan sebagainya. Itu beberapa tips dari saya untuk teman-teman yang pengen wirausaha tapi kepentok modal. Jangan jadikan alasan bahwa aku nggak punya modal, jadi aku nggak bisa wirausaha. Nggak ada. Bukan alasan untuk nggak berwirausaha, gitu ya. Kalau soal modal. Luar biasa sekali Mas. Sangat menginspirasi sekali ya Mas Dio ya. Allahumma amin. Semoga bagi teman-teman yang mau merintis usaha ini bisa jadi motivasi. Amin, Nah, amin. tidak ada halangan untuk terhalang modal, kan masih banyak jalan Mas Dio ya. Betul. Kalau soal modal itu masih banyak jalan gitu. Jadi kita utamakan usaha dulu. Ya. Solusi yang terbaik. Hal-hal yang ya itu tadi step-stepnya itu dari yang termudah dulu untuk bisa kita lakukan gitu loh. Jual aset, ajak temen untuk patungan atau enggak cari investor, baru hutang kayak gitu. Mas, untuk kedepannya nih, ada nggak rencana buka cabang usaha pisang keju Mas di luar area Malang? Nah, jalur duit ya. Aduh, ya tentu pengen Mas, tentu pengen. Impian itu pasti ada ya. Rencana itu juga ada. Jadi target saya memang untuk tahun ini ada buka cabang minimal 1 cabang lagi di Kota Malang. Terus kemudian insya Allah tahun depan target kita di sekitaran Malang masih di Batu kayak gitu. Tapi tentu saya pribadi memang nggak ngoyo ya. Artinya kalau ada duit ya saya buka cabang. Kalau belum ada duit ya sabar dulu, tenang dulu lah, kayak gitu. Tapi pasti ada impian itu ada. Oh,
sangat luar biasa sekali Mas. Semoga apa jadi harapan segera terlaksana dan Allahumma amin, Allahumma amin. Mas Dio, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak. Kembang, tambah sukses, tambah maju. Ya, amin, sama-sama. Sukses juga untuk channel ini. Mudah-mudahan makin banyak subscribernya, makin banyak dikenal oleh masyarakat dan bisa memberikan manfaat yang positif untuk masyarakat. Mulanya dari mana Mas? Terinspirasi dari mana itu? Nama Sri Rezeki. Saya itu orang Jawa. Nah, Istri saya juga orang Jawa. Jadi apa namanya? Saya ingin membawa kejawaannya ini gitu di sepanjang hidup saya. Terus kemudian kita pilih-pilih nama pada saat itu. Ada beberapa nama yang kita pilih, tapi yang paling melekat kok ini ya, Sri Rezeki ya. Meskipun kompetitor kita pada saat itu yang brandnya Sri Rezeki itu ya toko bangunan, toko sembako, itu Sri Rezeki, sumber rezeki itu banyak. Akhirnya udah Sri Rezeki aja, karena nama Sri Rezeki itu begitu sederhana, begitu Jawa, begitu apa namanya, mudah untuk diingat, familiar sekali, dan juga relate dengan produk usahaku, yaitu pisang goreng. Dalam hal ini tentu pisang goreng itu kan produk yang sederhana banget kan Mas, artinya produk yang receh gitu loh. Tapi jangan salah, dari nyuwun sewu, dari tukang becak sampai presiden pun doyan pisang goreng gitu loh. Artinya pisang goreng ini mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat. Nah, harapan saya juga pisang keju Sri Rezeki ini pula akan mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat, kayak gitu. jadi udah nama Sri Rezeki udah dipikirkan matang-matang Mas ya? Sudah dipikirkan matang-matang, dan saat ini juga sudah ada sertifikasi halalnya juga dan sebagainya, legalitas dan sebagainya, kayak gitu. Kenapa kona? Ini Mas, jadi di ini ada Bener kan ya? kata nih Ada. menarik Mas ya. Ya. Soal dia Iya tak, seharusnya. baik-baik. Jadi malah mengendan ini ngaku toh. Dari monggo Mas. Sebetulnya karena market kita itu kan mayoritas anak muda ya, dan sebagian besar dari mereka perempuan gitu. Ya namanya perempuan kan biasanya suka menjaga, merawat tubuh dan sebagainya, oh, menghindari yang berlemak-lemak gitu ya. Sementara produk kita tuh lemak semua, ya keju, ya susu, ya gula, ya gorengan kan gitu. Makanya aku berusaha mewakili perasaan mereka yang sebetulnya ingin mencicipi atau ingin menikmati hal-hal tersebut gitu loh, bahwa soal diet itu bisa diomongin baik-baik kok, itu nggak apa-apa, nggak usah takut, beli aja. Dan ternyata dari slogan itu malah lebih mudah diterima oleh mereka gitu ya. Jadi yang tadinya produkku ini produk yang sederhana, jadul gitu ya, tapi malah jadi jembatan untuk mereka-mereka yang kaum milenial lah bahasanya, bisa diterima kepada mereka gitu. Jadi menarik. Terima kasih, Mas. Seneng aku malah, jadi alhamdulillah bisa jadi jembatan antara produk yang sederhana ini dengan mereka-mereka yang suka dengan hal-hal yang kekinian gitu loh.